Baik, silakan duduk. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Anda sudah datang. Sebelumnya, Ibu belum tahu nama Anda. Anda namanya siapa? Nama saya Nanda. Baik, tadi Anda kesini sama siapa? Sendiri. Siapa? Jalan kaki. Sebelumnya Anda sudah melakukan konseling ini? Belum. Kalau perlu tahu, Anda tahu konseling ini apa? Kurang tahu. Kan konseling itu pendekatan saat ini kayak antara interaksi antara konselor dan klien, dan Anda di sini tujuannya adalah untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ada Anda. Jadi konseling itu adalah pelaksanaan yang dilakukan antara konselor dan klien yang kita lakukan saat ini dengan tujuan untuk mengungkapkan permasalahan yang terdapat di dalam klien tersebut. Di dalam konseling ini ada yang namanya azas kesukarelaan dan kerahasiaan dan keterbukaan, serta di dalam azas ini, azas kesukarelaan, apakah Anda sukarela datang ke sini atau terpaksa? Sukarela. Ada masalah apa datang ke sini? Saya di sini kok merasa kurang percaya diri dengan diri saya. Jadi di sini saya sedikit meminta saran atau bagaimana menurut Ibu mengatasi hal tersebut. Harus percaya diri kepada diri kamu sendiri supaya kamu tuh bisa tampil itu di depan teman-teman kamu kayak di dalam presentasi itu. Terus setelah itu, kalau misalnya Anda kurang percaya diri, apa yang Anda lakukan? Lebih suka menyendiri atau tidak mau menunjuk diri di depan. Bagaimana mengatasinya? Mengatasinya kayak seperti Anda itu harus berteman sama teman-teman yang kayak memiliki kepercayaan diri yang kuat seperti itu. Nanti lepas itu Anda harus mendengarkan kata dalam diri Anda sendiri, tidak boleh mendengarkan kata orang lain. Terus lepas itu kalau Anda dalam melakukan presentasi itu kan di depan teman-teman Anda semuanya, apa yang Anda lakukan di saat itu? Kalau misalnya itu kan presentasi itu kan per kelompok Bu, jadi nggak per individu kan Bu. Jadi kalau saya tuh merasa kurang percaya diri itu kalau tampilnya itu per individu sendiri di depan gitu. Kalau presentasi kan bersama ada teman kelompoknya, jadi nggak terlalu nervous. Tapi kalau sendiri baru. Jadi Anda kalau misalnya melakukan kelompok, misalnya melakukan presentasi itu harus sama-sama teman juga, betul? Bukan harus, cuman kayak kalau ada teman lebih biasa aja gitu, nggak terlalu ada gitu. Ada lagi itu apa tuh? Ada kayak rasa-rasa kurang percaya diri, takut salah gitu Bu. Kalau ada teman kan nggak terlalu dipikirin, nggak terlalu nervous gitu lah istilahnya. Kalau nanti tiba-tiba percaya diri Anda tiba-tiba muncul, apa yang Anda tanggapi? Ya, Misalnya kayak maksudnya kamu lagi ada masalah, misalnya kayak percaya diri kamu tuh tiba-tiba muncul gitu kayak pas kamu dengar kata orang itu baru muncul gitu percaya kamu. itu hilang percaya diri. Kalau saya sendiri kalau kehilangan percaya diri, jadi kayak mau tampil atau berbicara ke orang pun juga malas gitu. Bukan cuma untuk kayak presentasi atau tampil ke depan, tapi buat berbicara ke orang pun juga malas. Kalau dosen menyuruh Anda untuk tampil di depan secara tiba-tiba, apa tanggapan Anda? Ada kadang percaya diri, apalagi kalau seandainya itu salah satu mata kuliah yang lumayan diminati, jadi ya percaya diri aja. Tapi kalau misalnya mata kuliah yang kurang diminati atau kurang mengerti, ya di situ kurang percaya diri. Jadi kayak
berusaha supaya gimana supaya jadi ditunjuk dosen gitu. Kalau oke, apakah Ananda selama kurang percaya diri ini Ananda pernah melakukan konseling gitu kepada selain ibu itu? Belum. Oke, jadi kan tadi Ananda kan merasa kurang percaya diri kan pada diri Ananda. Kalau tiba-tiba teman Ananda bicara seperti merendahkan Ananda itu, apakah Ananda masih kurang percaya diri juga? Kalau bagi saya sendiri ya Bu ya, itu tergantung orangnya. Ini tergantung siapa yang merendahkan gitu. Kayak kalau misalnya tuh dia merendahkannya tuh buat menjatuhkan kita, atau kan sebagai pihak kan ada yang nggak mau merendahkan tapi pengambilan kata-katanya salah, kayak dia nggak mau merendahkan tapi cara dia nyampaikan itu seakan-akan dia merendahkan. Jadi saya berusaha memahami lagi kata-kata dia. Tapi kalau buat teman-teman yang emang dia merendahkan, emang tujuannya emang merendahkan, jadi saya tuh kayak berusaha tuh bilang ke dia, emang dia udah gini-gini kali kok bisa gitu ngomong ke orang gitu. Kalau dalam pertemanan atau circle Ananda ada nggak teman Ananda yang tiba-tiba ngomong seperti itu? Sejauh ini tidak, alhamdulillah tidak. Ananda ngepas kan? Ya Bu. Ada nggak teman Ananda bicara seperti itu di depan Ananda secara langsung? Kalau merendahkan ada Bu, cuman kami tuh intinya tuh kayak gimana ya, bukan maksud merendahkan, emang benar-benar merendahkan, cuman kayak kayak apa, bercanda-bercanda gitu, kayak apa sih jelek gitu. Saya juga balas kayak apa sih jelek gitu, lu jelek gitu. Oke, itu ada satu teknik itu namanya teknik kursi kosong. Apakah Anda tahu teknik kursi kosong? Tidak tahu. Teknik kursi kosong adalah teknik yang dilakukan oleh seorang konselor pada klien, dan di depan klien itu ada namanya kursi kosong, benar-benar kosong. Ananda harus bicara kepada diri Ananda sendiri di depan kursi itu bahwa Ananda percaya diri. Oke. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan soal kursi kosong itu. Ananda kan merasa kurang percaya diri itu. Sedangkan Ananda bercerita itu, atau anggap aja ini dosen atau siapapun yang di depan Ananda gitu, Ananda jelaskan bahwa Ananda kurang percaya diri kepada diri Ananda sendiri. Jadi mulai sekarang mulai sekarang harus lebih percaya diri, tidak boleh merasa terbelakang dari orang lain, tidak boleh merasa kurang, tidak boleh kurang percaya diri, pokoknya harus percaya diri. Tidak boleh merasa kayak takut berlebihan tuh, kalau memang tidak membahayakan harus diusahakan. Pokoknya harus percaya diri ke diri sendiri. Gimana caranya tuh kita harus mengatasi hal-hal yang tidak percaya diri atau merasa direndahkan atau merasa kurang dari orang lain, itu harus ditinggalkan, harus dijauhi. Baik Ananda. Baik, tadi kan Ananda sudah bercerita itu, baca ini kayak teman Ananda atau siapapun itu. Apa yang Ananda rasakan setelah bercerita seperti itu? Agak merasa senang, agak plong gitu Bu. Agak kurang lagi rasanya. Bagaimana pendapat Ananda saat